Gebiar Muharram. Baik, untuk peserta selanjutnya yaitu Alif Istighfar. Kepadanya kami persilahkan. Daun salam, daun jati. Daun salam. Yang jawab salam saya, mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Yang jawab salam saya, mudah-mudahan cepat naik haji. Amin. Yang belum punya bini, mudah-mudahan cepat dapat bini. Amin. Yang belum punya laki, mudah-mudahan cepat dapat laki. Amin.
semuanya belum pada jawab semua nih. Enggak, saya udah. Udah makan siang. Udah. Dan udah pada sholat zuhur. Beneran. Sholat zuhur apa main PS nih? Beneran sholat nih? Awas kalau bohong. Ya. Ngomong soal sholat nih. Tahu nggak nih gimana caranya khusyuk dalam sholat? Tahu nih. nih. Buat adik-adik sekalian yang belum tahu nih, Ya, bisa. izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Ya. Caranya khusyuk dalam sholat adalah dengan membaca niat di dalam hati. Tapi sebelumnya niat yang diterima oleh Allah SWT itu dari yang dilawaskan dari mulut atau dari hati. Ada yang tahu nih dari mana? Dari mana? Hati. Ya. Lafaz yang diucapkan dari hati hukumnya adalah wajib. Sedangkan yang dari mulut itu adalah sunnah. Nah, lafaz yang dari mulut nih contohnya kita lagi sholat maghrib, misalnya di maghrib salah rakaatin mustaqbil qiblati ada anillahi taala. Nah, pas takbir Allahu Akbar. Nah, waktu takbir kita mengucapkan niat yang artinya di dalam hati. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Niat karena Allah Taala. Nah, habis itu udah kita langsung mulai sholat. Nah, bahkan kalau pas sholat nih kita juga tidak boleh memikirkan segala hal. Misalnya nih, buat yang ada nih, aduh tadi PR udah dikerjain belum ya? Tadi udah bantuin mak belum ya? Tadi udah bantuin bapak belum ya ngecek motor? Apalagi buat yang remaja nih, tadi gua menang nggak ya pas main FF? Udah gitu, kira-kira tadi di sekolah lulus gak ya? Nah, kalau bisa lupain aja kita sholat, harus fokus sama sholat. Dan juga kalau bisa kita waktu sholat membaca arti dari surah yang kita baca. Contohnya kita lagi sholat, habis itu setelah membaca Al-Fatihah kita membaca Al-Falaq. Nah, kita membaca artinya juga. Tetapi saya tidak bisa mencontohkannya dengan jelas karena saya belum tahu juga artinya. Saya kurang tahu juga artinya, jadi saya cuma bisa memberitahu. Dan kalau bisa waktu kita sujud atau bagaimanapun kita tidak boleh sampai melupakan bacaan waktu sujud dan yang lain sebagainya. Kenapa? Sekalinya kita tidak membaca pasti ingat beberapa hal. Dan kalau bisa waktu sholat juga otak gak boleh kemana-mana. Jangan kita lagi di masjid tapi otaknya malah masih ketinggalan di rumah. Gak bisa dibawa sekalian biar gak ketinggalan. Otak kan ada di kepala, bagaimana mungkin bisa ketinggalan di rumah, dibawa makanya. Nah, makanya kenapa kalau sholat kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita waktu sholat bisa khusyuk dan fokus dalam sholat kita. Dan supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau nggak ada ya sudah. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya punya sesuatu nih. Pak. Kira-kira ada yang tahu nggak nih niatnya sholat zuhur? Kalau ada yang tahu saya punya dia nih. Ada nih Luin. Ada yang tahu? Sebutkan. Kalimat zuhur arba'at mustaqbilat qiblatillahi ta'ala. Baik. Mana baca? Baiklah. Sekian mungkin cukup dari saya. Intinya mohon maaf. Dan sekian juga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya yaitu Tiar Budiansyah. Caranya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi asta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya terdiri pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang pidato saya, yakni tentang cinta Al-Quran dunia akhirat. Pada hakikatnya seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu banyak caranya. Ada dengan cara sekolah, menuntut ilmu di sekolah, menuntut ilmu di pengajian, dan menuntut ilmu di rumah. Menuntut ilmu di rumah seperti jika sekolah sedang mengadakan ujian nasional dan kalian terpilih untuk mewakili sekolah kalian, kalian pastikan pada belajar kan untuk mendapatkan nilai terbaik. Belajar kah? Nah, itu juga masuk dalam menuntut ilmu di dalam rumah. Nah, misalkan kalau misalnya menuntut ilmu di sekolah itu, jika seorang guru sedang menjelaskan, maka kita harus mendengarkan dengan seksama supaya pelajaran yang diajari oleh guru kita supaya masuk ke dalam pikiran kita dengan mudah dan cepat. Adapun dengan menuntut ilmu di pengajian, menuntut ilmu di pengajian banyak caranya. Ada dengan menulis kitab-kitab, ada menghafalkan surat-surat dan mengaji. Nah, di sini saya menjelaskan satu doang nih, yaitu mengaji. Bagi seorang muslim itu wajib untuk mengaji, karena kalau misalnya dia ada seorang muslim misalnya, dia itu rajin mengaji tiap pagi, tiap malam, tiap sore, tapi beliau tidak pernah melaksanakan kewajibannya itu sholat 5 waktu, maka sia-sia saja beliau membaca Al-Quran dan beliau itu tidak memahami isi tajwid dan makhrajah hurufnya. Maka sia-sia saja beliau membaca Al-Quran dan percuma saja bakal tidak diterima oleh Allah SWT. Adapun jika seorang muslim yang rajin sholat, rajin beribadah, rajin bersedekah, tapi beliau tidak pernah mengaji dan tapi beliau tidak sholatnya, tidak tahu niatnya, tidak tahu cara tata sholatnya, maka sia-sia saja beliau sholat dengan keadaan khusyuk walaupun beliau tidak mengetahui niat-niatnya. Mungkin begitu saja, walaupun singkat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Ada galah, ada coba. Biarkan kalah, yang penting sudah mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebyar Muharram, lantun suara mengalun memanggil tenang, kisah dibacakan dengan percaya yang terang. Gaya busana memikat melangkah penuh percaya diri, rayakan semangat baru saatnya kita beraksi. Semua berkumpul riang dalam tawa dan cerita, Gebyar Muharram hadir membawa sejuta pelita.